Alhamdulillah melanjutkan kajian minggu lalu. Kita sudah membahas tentang qadimun bilabtida'in daimun bilantiha. Salah satu standar ketuhanan adalah zat yang pasti qadim, pasti kekal, kekalnya tidak ada awal, dan abadi tanpa ada akhir. Kalau entitas atau zat memiliki awal, itu pasti bukan Tuhan. Zat memiliki akhir, itu pasti bukan Tuhan. Jadi apapun klaim ketuhanan tetapi ternyata memiliki awal dan akhir, itu pasti bukan Tuhan. Sehebat apapun matahari, ada yang menuhankan matahari, agama. Kita tahu matahari ada awalnya, dan matahari ada terbenam, matahari ada tenggelam. Itu pasti bukan Tuhan. Tuhan itu pasti kekal, abadi, tidak menghilang. Lalu ada lagi yang menyembah api, misalnya seperti Zoroaster, banyak dulu di Persia, itu menyembah api. Kita tahu api apakah ada awal? Ya, api itu ada awal. Biasa kita pantik, lalu timbullah api. Apakah api itu ada akhirnya? Ya, tentu api itu ada akhirnya. Api bisa mati, api bisa disiram dengan air, dan seterusnya. Jadi api itu tidak kekal, api itu bisa padam. Atau apalagi ada yang apapun ketuhanan, ada yang menyembah manusia dilahirkan, mengkultuskan misalnya salah satu manusia agung, misalnya saudara kita dalam kemanusiaan, saudara umat Kristiani yang menuhankan Yesus Kristus, atau dalam keyakinan kita Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa itu ada awal? Ya, ada awal, beliau dilahirkan oleh ibu Maryam. Apakah ada akhirnya? Ya, namanya manusia pasti memiliki akhir. Dalam keyakinan umat Kristen sudah disalib, sudah meninggal. Dalam keyakinan Islam beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, standar ketuhanan selanjutnya adalah la yafna wa la yabid. Yang namanya Tuhan itu tidak fana dan juga tidak rusak. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak bisa hancur. Yang bisa hancur, yang bisa rusak, yang tidak kekal, itu adalah makhluk. Apa dalilnya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang hidup di bumi dan di langit itu pasti akan binasa, kecuali wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kekal selamanya. Dan itu menjadi keyakinan kita. Jadi kalau tadi kata wajah ini jangan dimaknai hanya wajah Allah yang kekal abadi, tapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga kullu syai'in halikun illa wajhahu. Seluruh entitas itu pasti binasa, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kekal abadi. Nah, dari sini kita memberikan standar ketuhanan. Jadi perlu kita ingat semuanya, Bapak Ibu hadirin semuanya, ini menjadi standar ketuhanan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kita ingat-ingat apapun klaim ketuhanan, dan kita ini adalah akidah Asy'ariyah. Hari ini ada yang mengkritisi tentang akidah Asy'ariyah, ada yang mengkritisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya akidah yang membawa kemunduran, itu klaim yang sangat keliru. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalamnya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ini adalah pemenang percaturan intelektualitas abad pertengahan. Dia telah menaklukkan Mu'tazilah, dia telah menaklukkan berbagai paham selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia memenangkan pertarungan dan akhirnya menjadi doktrin yang diikuti hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia sampai hari ini. Artinya memang kita itu adalah yang paling moderat di antara akidah lainnya. Kita percaya teks, tapi juga kita percaya
menggunakan akal pikiran. Jadi kita tidak terlalu tekstual tanpa meninggalkan akal sama sekali. Tidak, kita menggunakan teks, kita percaya nas, kita memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, tapi juga kita percaya intelektualitas. Jadi kita bukanlah Jabariyah yang fatalism, yang manusia seperti robot sepenuhnya tidak memiliki potensi apapun. Atau kita juga bukan free will, bukan Mu'tazilah yang sebebas-bebasnya. Tuhan tidak berkehendak apapun, Tuhan tidak mengatur apapun, seluruhnya adalah kehendak manusia. Kita tidak berpikiran seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang paling moderat, yang paling kukuh, paling tangguh, dibuktikan oleh sejarah, telah melewati puluhan abad, diuji terus-menerus pemikirannya, dan sampai hari ini akidah ini sangat kokoh. Lalu standar ketuhanan yang beberapa hari lalu sudah kita bahas, setidaknya Tuhan itu ini menjadi checkpoint standar ketuhanan kita. Yang pertama, Allah itu pasti abadi tanpa ada awal. Allah itu kekal tanpa ada akhir. Allah itu tidak diciptakan, karena Tuhan itu yang menciptakan, jadi tidak mungkin diciptakan. Lalu juga Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Jadi Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi berbeda, pasti berbeda dalam sifat dan zatnya. Lalu juga Tuhan itu bukanlah entitas yang menerima perubahan. Tuhan itu zat yang maha sempurna, yang namanya sempurna tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Ilmunya, seperti misalnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna, ilmunya Allah tidak berubah. Berbeda dengan ilmunya kita. Ilmunya kita itu berubah-ubah. Minggu lalu kita belum tahu satu hal, hari ini kita sudah tahu hal baru. Artinya pengetahuan lama bertambah menjadi pengetahuan baru, terus-menerus berubah-ubah. Dan akhirnya ini adalah ilmunya kita berubah. Terus juga yang lain-lainnya, manusia itu mengalami perubahan. Kita tadinya, fisik kita juga berubah. Tadinya kecil menjadi dewasa, nanti insya Allah akan menjadi tua. Dan nantinya akan berubah lagi menjadi debu dan seterusnya. Kita itu makhluk itu berubah sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berubah. Jadi 5 poin ini menjadi keyakinan kita, menjadi standar ketuhanan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid. Dalil lainnya dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan kecuali Huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, sumber swamandiri segala wujud yang ada. Allah tidak mengantuk, Allah juga tidak tidur. Artinya zat yang maha sempurna, kesempurnaannya tidak dibatasi oleh apapun. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah tak terkalahkan oleh apapun. Wa tawakkal 'alal hayyil qayyum wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi, dan seterusnya. Banyak sekali dalil yang menguatkannya. Nah, maknanya sangat jelas, karena setiap yang hancur, setiap yang binasa, setiap yang rusak, setiap yang berubah, itu artinya dia tidak mampu mencukupi dirinya sendiri, tidak mandiri, tidak qiyamuhu bin nafsihi. Dan ini adalah menegasikan sifat ketuhanan itu sendiri, yang mana Tuhan itu pasti qiyamuhu bin nafsihi, pasti berdiri dengan zatnya sendiri. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Seluruh entitas, seluruh makhluk itu yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung kepada apapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Yang membutuhkan
yang bergantung kepada Allah adalah makhluk, dan Allah tidak membutuhkan makhluk. Wala yakunu illa ma yurid. Dan poin selanjutnya menjadi keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada wala yakunu illa ma yurid, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi apapun kecuali atas iradah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak akan terjadi. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, tidak meridhoi, itu tidak akan terjadi. Itu jadi sebaliknya juga, apapun yang kita inginkan, sangat kita inginkan, sangat kita usahakan, kalau Allah belum berkehendak untuk hal tersebut, belum menakdirkan hal tersebut, maka tidak akan terjadi. Ini dari sini kita bisa mempraktikkan ada yang namanya tawakal. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar ini selalu berjalan beriringan. Kita meyakini bahwa seluruhnya adalah dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu bertawakal. Setelah kita berjuang sepenuh hati, mencurahkan seluruh energi, mencurahkan seluruh tenaga agar terwujud yang kita cita-citakan, tapi kalau Allah belum menghendaki, itu belum tentu, belum pasti tidak terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, itu pasti terjadi. Dan tidak ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tidak terjadi. Itu tidak ada, mustahil. Itu menegasikan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang dikehendaki Allah itu tidak terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Melihat lebih dalam, tadi saya sampaikan bahwa tawakal dan ikhtiar selalu jalan berdampingan. Jadi jangan ditanya mana yang lebih utama, atau apakah ikhtiar ataukah tawakal. Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan satu jawabannya. Bisa jadi tawakal yang utama bagi orang yang memang makomnya tawakal. Atau bisa jadi ikhtiar yang utama bagi orang-orang yang makomnya adalah ikhtiar. Jadi kita yang paling tahu posisi kita di mana. Kalau kita makomnya ikhtiar, ya berikhtiar, jangan langsung bertawakal. Tawakal kita hadirkan setelah kita melaksanakan ikhtiar yang total. Dan seperti misalnya ikhtiar kita harus selalu kita ikhtiarkan, kita usahakan sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berikhtiar pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja, bekerjalah pada hal yang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya azam, punya cita-cita, bercita-citalah kepada sesuatu yang memang sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikhtiarkan yang tidak dikehendaki, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah hanya kelelahan, kecapean, rupek, galau, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita hanya mengejar sesuatu yang jelas-jelas tidak diridhoi oleh sang pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Hanya capek yang kita dapatkan. Tapi kalau keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah ketentraman, ketenangan dalam hati, keindahan, kenyamanan, dan seterusnya. Dalam hadis qudsi misalnya,
Ini dimention di dalam Ihya Ulumuddin. Ini ya Dawud anta turid wa ana urid wala yakunu illa ma yurid. Engkau berkehendak, aku juga berkehendak. Wala yakunu illa ma yurid, dan tidak ada yang terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in sallimta li ma urid a'taituka ma turid wa illam tusallim li ma urid at'abtuka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Jadi kalau engkau tidak memasrahkan kepadaku apa yang aku kehendaki, aku akan memberikan engkau apa yang engkau kehendaki. Dan juga ketika engkau tidak memasrahkan kepadaku apa yang aku kehendaki, maka aku akan melelahkan engkau kepada sesuatu yang engkau kehendaki. Dan perlu kita ingat, wala yakunu illa ma urid, dan tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu standarnya. Standarnya apapun keinginan kita, kehendak kita harus bersandar kepada iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, hanya kelelahan, capean, kegalauan yang kita rupeki tiap hari, yang kalau tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan hari ini, kita usahakan, kita ikhtiarkan untuk selalu sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengetahui apa yang dikersai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita tahu ada syariah. Allah memberikan syariah, memberikan jalan bagi kita semua umat Islam untuk berjalan di jalan tersebut. Ada panduannya, ada tuntunannya. Kita ikuti panduannya, kita ikuti tuntunannya. Ketika dilarang, tidak dibolehkan, maka kita jangan lakukan, jangan ikuti. Di dalam Al-Quran, dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi apapun kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ma'isyatan donka. Allah akan memberikan kehidupan yang rupak, yang sulit, yang tidak ada kenyamanan di dalamnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Naudzubillahi min dzalik. Jadi apapun yang kita lakukan harus terus-menerus sejalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita katakan, kita perbuat, kita pikirkan, itu harus selalu sejalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu pasti dihisab, pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang dalam pikiran kita itu pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti disiksa atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas itu pasti dihitung karena pernah kita lakukan. Aktivitas fisik, aktivitas lisan, aktivitas pikiran, seluruhnya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diketahui itu pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kita jalan yang bagus, yang lurus, yang mulus untuk sukses. Kita ikuti aja jalannya. Maka ketika kita mengikuti jalannya Allah, itu akan enak. Floornya, alurnya indah, nikmat, tidak ada kesulitan. Ya kesulitan mungkin ada ya. Kesulitan itu selalu ada, tantangan selalu ada, tetapi ketenangan batin itu yang akan kita rasakan. Tapi sebaliknya, ya kita membuat jalan sendiri,
bukan jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lelah, menderita dan juga frustasi. Dan akhirnya tidak ada yang terjadi kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sampai jam berapa kita? Sudah azan. Oke. La tablughuhul auham, menjadi keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh pemahaman kita, dan juga wala tudrikuhul afham, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau, diketahui oleh pemahaman kita. Jadi kemampuan kita, ketidakmampuan kita untuk mencapai atau untuk memahami Allah Subhanahu wa taala adalah pemahaman atau pencapaian itu sendiri. Jadi pemahaman kita atas ketidakmampuan kita adalah pemahaman kita sendiri. Jadi kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, kepahaman kita bahwa kita tidak akan mencapai zat yang tak terbatas, itu adalah pemahaman sendiri. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, al-azzu an darkil idraki idrakun. Seperti itu. Jadi apapun yang ada dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala, itu pasti bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang akal kita suka nakal, akal kita suka nyeleneh. Misalnya ada orang yang berimajinasikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berduduk di atas singgasana yang sangat besar, yang sangat megah, lalu berpakaian putih, berambut putih, berjanggut putih, menggunakan jubah putih, sambil santai di atas singgasananya, sambil mengamati manusia yang ada di bumi. Tentu itu adalah imajinasi tentang Tuhan yang keliru. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Apalagi berjanggut seperti manusia, memiliki wajah seperti manusia. Itu kita hati-hati bisa terjerumus kepada tasbih, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi apapun imajinasi kita tentang Allah, sekeren apapun, sehebat apapun, sebagus apapun, itu pasti bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bisa dijangkau oleh imajinasi manusia yang terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dicapai oleh intelektualitas manusia yang terbatas. Tadi kita sudah bahas, ilmu kita itu tidak sempurna, ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, pengetahuan kita berubah. Pengetahuan kita minggu lalu dengan hari ini saja itu sudah berbeda. Kita untuk mengetahui besok pagi aja kita belum bisa. Padahal besok pagi itu kemungkinan bisa terjadi, bisa dijangkau oleh manusia. Tapi untuk mengetahuinya itu tidak ada satupun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok pagi. Apalagi menjangkau zat sang pencipta seluruh waktu, pencipta esok, pencipta waktu yang abadi, pencipta waktu, pencipta tempat, pencipta alam semesta. Tentu akal pikiran kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat-ingat batasan yang disampaikan oleh Imam Dhunnun al-Misri, seorang sufi agung dari Mesir. Beliau berkata, mahma tasawwarta bibalika wallahu wara'a dzalika. Apapun yang terlintas di dalam pikiran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bukanlah seperti itu. Atau kita berpikir
apalagi kalau misalnya ya Tuhannya sekelas Avenger ya, ada apa namanya yang sakti itu, Thanos, punya kesaktian bisa menghilangkan manusia. Tentu Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tak terbatas. Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh alam semesta, dan secara akal pasti tidak mungkin ada makhluk tanpa ada sang Khalik, sang pencipta. Tidak mungkin ada ciptaan tanpa ada sang pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam ruang. Allah tidak berada dalam waktu. Jadi pertanyaan di mana Allah itu irrelevan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan di mana itu membutuhkan jawaban mekanis, membutuhkan jawaban tempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Allah tidak di bawah, Allah tidak di atas, Allah tidak di langit, Allah tidak di arasy, Allah tidak di Ka'bah, Allah tidak di mana-mana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah dekat dengan kita. Allah yang menjadi keyakinan kita, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Allah lebih dekat dari urat kerongkongan kita. Kita yakini, kita imani betul Allah Subhanahu wa taala dekat, tapi tidak perlu kita pikirkan di mana Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan di mana, pertanyaan yang membutuhkan tempat, membutuhkan mekanis. Allah sang pencipta tempat, Allah tidak membutuhkan makhluk untuk eksis. Allah tidak membutuhkan tempat untuk eksis. Jadi kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah membutuhkan makhluk, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala klaim, ada salah satu doktrin dalam agama Islam, misalnya doktrin Salafi, Wahabi yang meyakini Allah di atas langit. Ini bertentangan dengan doktrin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh atas alam semesta ini. Yang membutuhkan alam semesta makhluk berarti. Allah bukanlah makhluk. Allah tidak membutuhkan makhluk apapun. Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh arasy untuk eksis. Yang butuh tempat untuk eksis itu makhluk. Kita manusia, saya saat ini butuh tempat untuk bisa duduk butuh lantai. Saya butuh untuk mengada itu perlu tempat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Tapi jadi keyakinan kita, Allah dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita yakini Allah dekat. Karena Allah yang memberikan informasi itu dalam Al-Quran. Allah lebih dekat kepadamu dari kerongkongan. Lalu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan Allah itu qarib. Kita yakini, kita imani betul Allah itu qarib. Tapi Allah tidak membutuhkan tempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita dimanapun kita berada. Jadi Allah bersama kita dimanapun kita berada, tapi tanpa pertanyaan bagaimana, bila kaifa. Jangan ditanyakan bagaimana dekatnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Tidak ada bagaimana untuk sang Khalik, untuk sang pencipta. Pertanyaan kaifa, bagaimana, how, itu pertanyaan membutuhkan jawaban mekanik, yaitu pertanyaan untuk makhluk, untuk kita, untuk manusia. Tapi irrelevan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti nas, kita ikuti Al-Quran. Inilah keunggulan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tunduk pada teks, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau nas bahasa Arabnya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga membutuhkan akal untuk memahami teks tersebut. Jadi inilah keindahan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi,
Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kiri kanan, karena seluruhnya adalah milik Allah. Seluruh arah yang enam itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah tidak mengada di dalam makhluk. Langit makhluk atau bukan? Makhluk. Arasy makhluk atau bukan? Makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam makhluk, logis atau tidak? Tidak logis. Jadi yang meyakini Allah dalam makhluk itu tidak ada bedanya dengan saudara kita dalam umat Kristiani yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam makhluk yang bernama Yesus, bernama Nabi Isa alaihissalam. Yang satu meyakini Allah di atas arasy, yang satu meyakini Allah di atas langit, di dalam makhluk yang namanya langit, atau di dalam makhluk yang namanya arasy. Yang satu lagi meyakini dalam makhluk yang namanya manusia, Nabi Isa alaihissalam. Jadi klaim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada atau membutuhkan makhluk, ini mencederai esensi daripada tauhid itu sendiri. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak percaya klaim tersebut. Wala yushbihul anam, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.